beli kentang di Kelapa Gading. Selamat datang di Odading, Obrolan dalam trading. Halo Liners, kembali lagi di video kali ini. Dan kali ini kita akan bahas tentang Udah mulai. Ini seru kok. Apaan ini? Syuting dulu. Iya ya. Ini tapi lu lihat dulu nih, coba nih. Lu lihat dulu. Ini trading kok jadi kayak gini ya sekarang ya? Kenapa tuh? Lu lihat tuh. Modal 700.000, titip dana langsung dapat 7 juta. Dalam waktu? 1-3 hari lu gila lu. Nggak mungkin, itu udah nggak make sense. Kalau gitu semua orang kaya. Iya makanya kan lucu kan, makanya gue bilang. Berarti penipuan. Ya udah mending kita Gak bahas jelas video nih. kali ini nih. Tapi kita bahas aja. Kita bahas aja. Bahas aja nih seru nih kayaknya. Pembahasan baru Buat- nih, buat para liners. Jadi kalau misalkan titip dana ini banyak banget sih, contoh kasus tuh banyak. Banyak kok. Temen gua itu pas kemarin itu kejadian dia dari Telegram deh. Kalau temen gua kenanya dari Telegram. Dapat postingan, nge-share. Bukan telepati tuh. Nggak bisa lah, telepati gimana caranya Pak? Mau nipu orang nggak bisa. Saya aja susah dihipnotis orangnya. Kita nggak ada yang tahu. Nggak tahu juga. Takutnya digaruk-garuk kan. Iya kan? Jadi gini Pak, kemarin tuh temen saya tuh ditawarin kan gitu, ditawarin langsung sama ya salah satu company lah via Telegram dengan broadcastan. Dia formatnya tuh biasanya ada bayar 700. Iya bener ya, hampir mirip kayak yang tadi gue baca tuh. Modal Gimana 700? Iya modal 700 bisa profit 3 hari. Profitnya berapa? Profitnya 7 juta. Ya, itu yang kena juga nyebelin juga sih. Nyebelin. Jadi ini udah marak, maksudnya kalangan-kalangan dari menengah ke atas sudah sampai menengah ke bawah sekarang, Bro. Itu kemarin gue lihat itu di tendean itu ada orang masang poster muka orang, gue nggak tahu. Sini. Iya. Yang Trans TV Di Mampang. Kan rumah saya agak ke Kemang kan. Iya. Yang sonon lagi Kemang. Iya. Ah. Itu dipasang. Ada blok ya? Ini saya nggak cerita-cerita ini. Ini dia lagi dipasang, ya kan? Lagi pasang di pinggir jalan. Mau, gue kan bawa mobil kan, bawa belok ke Iya. kiri. Gue lihat penipuan. Itu berarti orang-orang menengah ke bawah udah mulai kena, Pak. Ini makanya hati-hati juga ya. Sekarang tuh trading udah banyak banget. Makanya harus dilihat dulu gitu loh, brokernya. Jelas nggak, kantornya ada nggak? Kalau misalkan lewat, gimana sih kalau lewat? Case-nya beda ya? Iya. Case-nya tuh beda, lebih ke apa ya? Dia mengiming-imingin orang dan Lu kayaknya agak kesinian dikit deh, kok. oke. Kepala gue Dia lama-lama mengiming-imingin orang. yang di sini kayak orang mijit dong. Nah, jadi konsepnya dia mengiming-imingkan keuntungan lah kepada para korbannya. Dan korbannya itu dalam melakukan investasi tidak perlu melakukan apa-apa. Jadi kayak titip dana aja. Nanti dalam beberapa periode atau beberapa waktu, dana tersebut itu akan bertambah. Iya. Nah, kayak gitu konsepnya. Jadi kayak itu aja kita pakai logika kita secara profesional aja, kita dari sudut pandang itu kita udah nggak masuk akal lah. Kayak gitu loh. Maksudnya lo nih ada perusahaan nawarin lo, taruh uang di gua 5 juta, nanti 3 hari udah dapat 15 juta kayak gitu loh. Tanpa lo melakukan apa-apa. Ngalahin dukun nggak? Ya ngalah. Dulu mendingan gua. Tahu nggak lo? Ada salah satu dukun terkenal dulu kan sampai masuk bui itu. Siapa namanya? Siapa ya? Gue lupa namanya siapa tuh. Oh, yang ganda-gandain duit. Naro, ya kan? Itu naro di sarungnya dia dong. Pak, dengan saya masuk 500.000 bisa langsung meriah. Dia kan udah masuk, tangan dia ke belakang tuh, Bro. Tangan dia ke belakang, dia hambur-hambur. Duit tuh. Duit. Bar. Akhirnya di mana? Masuk dia, Pak. Ya kan? Nggak taunya di sini emang ada duit, Pak. Jadi orang dibohong-bohongin tuh banyak tipu-tipu. Anda korbannya? Saya enggak lah. Anti lah, saya lah. Nah, jadi semuanya sebenarnya sama ya untuk yang mengganda-gandakan itu, dan itunya kedoknya banyak. Dari mulai investasi sampai ke dukun-dukun pun juga. Nah, kita sebagai orang yang waras lah, jangan sampai kena hal yang semacam itu. Nah, sekarang muncul ya? pesulap merah. Apa pesulap merah itu? Iya, dia membasmi dukun-dukun itu kan. Oh iya. Yang jadi banyak pertanyaan nih, kenapa sih banyak korban yang tergiur gitu, banyak masyarakat yang tergiur sama investasi? Karena kita dari sudut pandang profesional aja itu udah nggak masuk akal di situ kan ya. Masuk sekian, kita nggak ngapa-ngapain tanpa analisis apa-apa, tiba-tiba uangnya berlipat ganda. Itu kayak Ya kan gini kok, maksudnya kalau sekarang ini kan orang ya pas pandemi kemarin aja deh, pas pandemi kemarin kan orang butuh, kebutuhan orang kan money bos. Iya. Orang butuh duit kan, gitu kan, ya ada yang menjanjikan kenapa enggak kan, menurut orang kan gitu kali kan. Ya cuma
kita pakai yang logika dulu nih. Iya. Kalau dia bisa kaya dari situ, kenapa dia butuh orang-orang? Ya udah perusahaan yang punya perusahaan aja gandain duitnya sendiri. Iya nggak. Ya kalau orang ini nggak ada yang kerja. Kesel kenapa masih banyak orang yang kena tuh? Gua aja kesel temen gua nggak mau ikut. Ya lu sih nggak dideketin temennya. Ya susah juga Pak. Karena dia di situ menjanjikan kan. Nah, dan masih ada yang fresh juga, dan ini terkena salah satu di dunia entertain, salah satu orang terkenal lah, cukup dipandang. Dia juga segelintir fokus ke dunia investasi, berbagai jenis investasi, dan dia terserempet juga nih kasus ini, dananya itu digelapkan puluhan miliar kalau nggak salah dengar. Si Indranet bukan? Oh bukan. Oh, lain lagi. Ini dia seorang chef lah, seorang chef, bidangnya di dapur, tapi dia sampingannya juga investasi. Oh oke. Gue tahu nih, gue tahu siapa nih, gue tahu. Dengar perusahaan yang diinvestasikan oleh dia, bukan diinvestasikan sih. Jadi kalau nggak salah tipenya seperti koperasi. Koperasi, dia menitipkan dana segitu, dan dana itu nggak main-main, dia naruh puluhan miliar. Banyak dong. Puluhan miliar rupiah ya, bukan kitsos. Itu duit Pak? Bukan Zimbabwe, ya duit. Nah, dan itu hilang begitu saja, dan udah mulai dari tahun berapa ya? 2019 udah banyak yang nggak kebayar tuh di situ. Udah mulai mencurigakan, itunya udah kecium. Nah, hal-hal yang kayak gitu kan yang sebenarnya kita takutin. Ya banyak, kalau bicara kasus kan banyak banget. Itu sebenarnya itu cukup booming sih kalau yang itu kan, sampai masuk media sosial kan, YouTube, terus masuk ke berita-berita lah. Di Detik itu hit banget. Nanti teman-teman juga bisa cek kok, teman-teman liners gitu kan. Maksudnya gini loh, harus hati-hati loh. Ya bisnis apa sih yang selalu profit? Nggak ada. Udah Nggak ada di ada, Undang-Undang Nomor 39 tahun 98 yang Nggak ada, tahun bener. 2010. Semua bisnis memiliki resiko. Dan Pasti, tinggal pasti. kitanya aja sebagai manusia yang waras, bagaimana kita memanage resiko tersebut. Kayak gitu. Saya lagi mikir ini saya waras apa enggak sebenarnya. Enggak sih kayaknya. Enggak ya? Tergantung. Alis Bapak hilang nih, saya nggak waras. Saya emang nggak ada alis ya Pak. Beneran sumpah, alis saya nggak ada. Oke, itu tadi kita udah bahas apa itu yang tadi investasi titipan. Itu contoh kasusnya udah nyata juga, dan kenapa banyak yang tergiur juga. Nah, solusinya apa nih yang benar nih? Yang pertama ya, kalau lo mau mulai bisnis, kalau teman-teman mau mulai bisnis, perhatikan dulu legalitasnya. Itu satu. Yang kedua, bisnis itu pasti ada untung, ada rugi. Itu yang jelas. Nah, cuman kan gimana caranya meminimalisir resiko kerugiannya di sana kan? Poinnya di sana. Kalau misalkan bisnis yang selalu untung, saya ikut kok. Kabarin gitu. Maksudnya kalau ada bisnis yang selalu untung, saya mau ikut. Saya. Mau ikut nggak? Ikut apa? Selalu untung bisnis. Untung situ. Untung Saya. untung siapa ya? Untung nggak? Ini arahnya kemana ya? Ya pokoknya diperhatikan dulu. Solusinya sih itu. Diperhatikan yang pertama legal, perusahaan ini ada atau tidak ya kan. Terus tempatnya, kantornya, minimalnya ada. Ya kayak kita lah, marketing konsultannya kan harus jelas dulu. Orangnya kelihatan, wujudnya ada. Tidur nih ceritanya. Ngantuk Pak. Untuk tegur. Trading ya semalam ya. Solusi udah saya kasih kan. Solusi udah saya kasih, udah saya serahkan. Tinggal teman-teman semua pilih broker yang tepat. Nah, dan kita di sini itu selalu mengedukasi kalian, dan kita sebagai Interliners nah, di bawah naungan PT Mahadana Asta Berjangka. Nah, kita di sini untuk mengedepankan edukasi, dan kredibilitas kita sudah tidak perlu dipertanyakan lagi. Kalian boleh cek di website government manapun, dan kita fokusnya di www.bapepti.go.id, dan kita tertera di nomor 834 dan di akhir tahun 2005, yang berarti kita sudah 18 tahun beroperasi di bidang ini. Nah, Jadi, nih. Ngomong juga apaan? Ini yang nenek gua hampir kena. Kenapa nih? Hampir ketipu nih masalah ginian nih. Tapi kan ini HP masih di lock. Iya, belum saya buka ya. Dulu baru dibuka dulu. Nah itu baru. Nih yang penipuan yang kayak gini, ini yang door to door ada nih. Tuh kan. Jadi udah hampir ke rumah-rumah kok. Bahaya banget, makanya teman-teman harus pilih broker yang benar Ya, makanya itu kita nggak boleh main-main lah dalam memilih company, perusahaan untuk menginvestasikan dana-dana kita. Dan kita di sini benar-benar terjaminlah keamanannya untuk kalian semua. Dengerin. Untuk dalam melakukan investasi. Iya.
Nah, bagi kalian yang masih ingin bertanya-tanya atau pengen cek lebih jauh lebih dalam, bisa cek Instagram kita di interliners.id. Dan YouTube kita juga interliners.id. Di sana berisi banyak puluhan informasi, bahkan ratusan, dari mulai di YouTube, Instagram, bahkan di TikTok kalian bisa akses secara gratis. Dan setiap bulannya kami menyediakan webinar untuk kalian yang masih awam tentang dunia komoditi. Oke. Jadi masih mau diomongin lagi nggak? Minum mulu. Udah. Emang enak. Bukan minum mulu kok. Ini enak banget kok. Dari mana itu? Ini kita sekarang lagi ada di Ripit ya, ripit.id. Kalau teman-teman bisa cek Instagramnya, itu ada di. Cek di sini nih. Sini deh. Nah, sini nih. Di sini. Nah, sini. Kesini lagi nih. Ripit.id. Ya. Itu enak banget tempatnya enak banget. Ada di Kelapa Gading. Untuk kerja, untuk ngobrol, untuk kalian belajar. Sambil trading juga bisa kok di sini. Juga bisa banget di sini. Jos banget. Wifi-nya kenceng juga kok. Makanan juga enak-enak. Jadi kalian bisa cek langsung kalau pengen hangout di sini. Jadi cukup aja kali kok ya. Untuk ngobrol kali ini. Untuk ngobrol kali ini. Serius nih? Iya, nggak apa-apa. Nanti kan bisa masih ada part 3. Nanti udah ditutup lu masih ngoceh aja. Ya, gue emang suka ngoceh ya. Iya. Tanya Liner, tahu kok gue. Emang ya? Tanya. Terkenal kok gue. Ya udah, mungkin untuk tadi kita bisa ngobrol lagi di next video, di next Odading video. Love you. Oke, para liners, semoga kalian sehat selalu. Odading, tunggu Odading. Nah, dulu lagi closing. Ya nggak apa-apa, emang gue suka ngomong ya. Terima kasih untuk kalian yang menonton video kali ini. Saya Feris Cornel Japasya. Saya Awan. Pamit undur diri. Bye.